Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang menjawab di kolom komentar tentang pemilihan jenis cairan infus pada pasien yang dirawat dengan penyakit jantung. Nah, simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, jika teman-teman memiliki pasien dengan memiliki riwayat penyakit jantung yang datang mungkin ke klinik atau ke puskesmas yang hendak dirawat, mungkin dia datang itu dengan penyakit contohnya gastritis akut atau diare, tetapi memiliki komorbid yaitu penyakit jantung, contohnya penyakit pembengkakan jantung atau penyakit pembuluh darah di jantung atau sebagainya. Nah, bagaimana cara pemilihan cairan infus yang direkomendasikan ya teman-teman? Jadi pada prinsipnya pada pasien-pasien yang dirawat dengan penyakit jantung, kita harus menilai apakah pasiennya tersebut memiliki overload cairan atau kelebihan cairan. Sebenarnya tidak ada aturan khusus untuk jenis cairan yang hendak diberikan. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita harus menghindari pemberian cairan yang berlebihan. Nah, sebenarnya yang paling sering diberikan oleh dokter jantung adalah cairan NaCl. Nah, mengapa demikian? Karena cairan NaCl ini lebih sederhana ya teman-teman, tidak mengandung kalium. Nah, pada cairan RL, cairan ringer laktat ini mengandung kalium ya teman-teman. Nah, mengandung kalium sebanyak 4 mg. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kelebihan kalium itu akan membuat jantung itu lebih cepat kontraksinya dan nantinya akan memicu kelelahan pada jantung. Jadi pada pasien jantung sebenarnya yang paling direkomendasikan adalah NaCl. Nah, bagaimana dengan tetesannya? Seperti yang saya katakan tadi bahwa pasien jantung itu yang harus kita perhatikan sebenarnya adalah kelebihan cairan. Kita harus membatasi cairan pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Nah, oleh karena itu pemberian NaCl ini sebaiknya tetesannya cukup tetesan mikro ya teman-teman. Karena kan jarum infus itu ada yang makro, ada yang mikro. Nah, ini kita cukup menggunakan yang mikro, itu pun tetesannya tuh cukup 10 tetes mikro. 10 tetes mikro. Jadi tidak perlu cairan yang berlebih pada pasien gagal jantung. Nah, beda halnya dengan contohnya pasiennya dengan gagal jantung tetapi dehidrasi atau mengalami diare yang cukup banyak gitu ya, atau mengalami kekurangan cairan, maka kita perlu pemberian cairan itu seperti orang normal. Nah, itu untuk mengatasi kekurangan cairannya. Jadi jika pasiennya hanya contohnya gastritis akut dengan pasien-pasien yang hanya tidak ada diare gitu ya teman-teman maksudnya, maka perlu cairan ini adalah cairan 10 tetes mikro dan yang direkomendasikan adalah yang NaCl seperti itu ya. Kalau ini adalah infus NaCl 3% ya. Jadi intinya teman-teman, cairan RL mengandung kalium. Nah, sebaiknya ini menjadi pilihan kedua jika tidak ada NaCl. Tetapi jika teman-teman memiliki cairan NaCl, gunakan NaCl dengan tetesan yang 10 tetes mikro saja pada pasien-pasien yang penderita gagal jantung ya. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang jenis cairan pada pasien-pasien yang dirawat dengan gagal jantung atau kelainan jantung atau penyakit komorbid jantung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.